ada seseorang membuka laporan polisi di Bareskrim Polri dan sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi siapakah gerangan orang tersebut gitu ya. Apakah itu buzzer, apakah itu temannya Mbak Laras, apakah itu lawannya Mbak Laras, apakah itu media, apakah itu demonstran, apakah itu siapa, itu yang sampai hari ini kita nggak tahu. Ya, jadi memang Bareskrim Polri kami hargai ya, kami menghargai, sikap dari Bareskrim Polri yang sampai hari ini tidak mau membuka identitas dari pelapor ya. Dan kemudian pada tanggal 1 September karena itu dilaporkan tanggal 31 Agustus 2025, lalu pada tanggal 1 September itu sekira mungkin sekitar jam 6 malam ya, sore jelang malam itu, pada saat Mbak Laras sedang meeting online dengan Sekjen ya, Sekretaris Jenderal AIPA ya, yang saat itu berada di Brunei Darussalam, melakukan meeting online, dari rumah tiba-tiba datanglah beberapa penyidik membawa surat perintah penangkapan. Jadi, Mbak Laras sendiri sama sekali tidak tahu menahu kok tiba-tiba sudah ada surat perintah penangkapan gitu, atas perkara apa. Nah, ternyata dijelaskan oleh penyidik bahwa atas postingan dia tanggal 29 Agustus itu, kemudian tanggal 31 ada yang membuka laporan dan 1 hari setelah LP naik itu dilakukan 2 hal sekaligus, yaitu status Mbak Laras sudah dinaikkan, menjadi tersangka ya, kemudian pada saat yang bersamaan tanggal 1 September itu juga penyidik, Bareskrim Polri langsung melakukan upaya paksa, berupa perintah penangkapan terhadap Mbak Laras ya. Dan pada saat, Mbak Laras ditahan itu, kami selaku kuasa hukum baru dihubungi gitu ya. Kebetulan, tantenya Mbak Laras itu kan teman teman apa, sahabat saya lah ya, sahabat saya menghubungi saya, karena tidak bisa dilakukan, pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri kalau tidak didampingi oleh kuasa hukum, karena ancaman pidana pasal-pasal yang diterapkan itu semua adalah di atas 5 tahun penjara gitu, sehingga berdasarkan KUHP memang harus didampingi oleh kuasa hukum. Dan kami melakukan pemeriksaan itu, mungkin sekitar jam 10 malam ya, dan selesai sekitar jam setengah 4 subuh, seperti itu, Mbak. Oke, jadi itu langsung dilakukan penangkapan saat Senin malam ya, Mas, ya? Iya, Iya. jadi hari Minggu dibuka laporan, hari Senin itu langsung penetapan tersangka dan hari Senin itu pula langsung dilakukan jemput paksa berupa perintah penangkapan. Dan Baik, saya ya. perlu memberikan sedikit catatan ya, ini, perkara ini bukan perkara, eee, apa namanya, tangkap tangan ya, tetapi ini berdasarkan LP dan kami tentu, memberikan catatan terhadap penetapan tersangka Mbak Laras yang sangat tidak sesuai dengan prosedur KUHP, di mana Eee, biasanya berdasarkan KUHP ya, ada LP maka harus ada dulu, tahap penyelidikan gitu. Tapi di tanggal satu hari setelah LP itu langsung keluar sprindik. Sprindik itu artinya surat perintah penyidikan gitu, tanpa melalui proses penyelidikan. Sehingga pada saat saya mendampingi Mbak Laras diperiksa di Bareskrim Polri itu saya bertanya, apakah Mbak Laras ini pernah nggak dimintai klarifikasi gitu terkait dengan perkara yang sedang dituduhkan kepada Mbak Laras dan jawaban dari Bareskrim, tidak ada klarifikasi di tahap, sebelumnya gitu. Jadi ini laporan langsung tahap penyidikan. Saya kira ini, menjadi catatan juga ya buat Bareskrim Polri, satu lembaga yang tentu sangat kita harapkan sebagai institusi penegak hukum, seharusnya kan ketika menerima laporan polisi, naikkan dulu tahap penyelidikan, minta klarifikasi Mbak Laras, kemudian setelah Mbak Lara memberikan klarifikasi, kalau ditemukan ada unsur dugaan tindak pidana, baru kemudian naik tahap penyidikan, baru penetapan tersangka, baru penangkapan, baru penahanan. Tapi ada sesuatu yang dilompati oleh penyidik Bareskrim Polri, yaitu dari LP langsung naik tahap penyidikan. Itu mungkin catatan kami terhadap penyidik Bareskrim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.